menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini tradisi ulama salaf di Mekah. Di dalam kitab Akhbaru Mekah fi Qadimid Dahri wa Hadithihi, karangan Imam Al-Faqihi. Imam Al-Faqihi ini hidup pada masa salaf, seperiode dengan Imam Bukhari. Saya punya kitabnya 5 jilid itu. Pada masa beliau katanya di Masjidil Haram itu malam nisfu Sya'ban orang nggak tidur semalam sampai subuh. Ya antara sholat dan baca surat Ikhlas entah berapa baca ya. Yang disebutkan di situ surat Ikhlas. Kemudian sholat. Jadi sejak dulu memang ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu bukan tradisi Nusantara. Itu tradisi Mekah, saudara. Di kitab-kitab ulama salaf itu dikira tradisi Nusantara. Nusantara ini hanya ngambil sedikit, yang dibaca cuma Yasin 3 kali. 15 menit dah selesai itu. Sudah dibid'ahkan. Lah di Mekah itu sampai subuh dulu. Semalam suntuk malah. Memang sampai sekarang di Mekah dan Madinah itu azan subuh 2 kali. Azan pertama itu kira-kira 1 jam sebelum subuh. Biasanya kalau orang pertama kali ke sana mendengar azan langsung terburu-buru, dikira mau terlambat. Gak taunya nyampe di sana belum, masih 1 jam lagi azan subuh itu. Tidur itu masih cukup. Sampai sekarang seperti itu. Itu ya sepertinya dari dulu memang yang diterangkan di dalam hadis-hadis ini. Kalau di Jawa dulu saya masih kecil itu 1 jam sebelum subuh memang di pengeras suara di masjid-masjid itu membangunkan orang, cuma gak azan. Sholat gitu. Entah di Riau atau di Sumbar, tapi kira-kira mungkin dulu sama karena satu mazhab kan di Indonesia ini. 1 jam sebelumnya itu berlaku sekitar tahun 80-an dulu. Saya masih kecil, masih sekolah SD itu, belum ke pondok. Sekarang nih sepertinya sudah tidak ada lagi. Yang ada, yang tersisa itu di Kalimantan Selatan. Masih lama subuh tuh biasanya sudah mengudara pengeras suara. Dan biasanya kalau di bulan Ramadan biasanya ramai, mulai jam 12 ke atas pengeras itu hidup terus, membangunkan orang sahur. Kemudian ada budaya anak-anak muda keliling pakai kentongan itu ada juga di sini ya. Sebagian ada ya. Biasanya seperti itu kalau budaya sekarang. Nah, kalau hubungannya dengan ini tarhim, istilahnya bacaan tarhim kan kalau sebelum subuh. Itu sejak kapan? Itu sejak masa sahabat. Sejak masa sahabat radhiyallahu anhum, pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi tengah malam itu memang masjid-masjid seluruh negeri Islam membaca tasbih, takbir, tahmid. Tengah malam sejak qiyamul lail. Jadi jam 12 malam ke atas. Bukan sebelum azan. Itu diterangkan di beberapa kitab ya. Imam Suyuti punya kitab berjudul Al-Wasail fi Musamaratil Awail. Itu khusus berbicara tentang hal-hal yang pertama kali melakukan dalam dunia Islam. Di situ diriwayatkan pertama kali yang mengumandangkan zikir tengah malam melalui menara itu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya di Mesir itu, karena Mesir itu dulu negara Kristen, bukan negara Islam kayak sekarang. Kristen Koptik. Bahkan 100 tahun lebih sampai beberapa ratus tahun Mesir itu mayoritas Kristen masih sampai waktu yang lama.
Nah, karena mayoritas Kristen memang jam 12 malam ke atas kenteng di gereja itu dibunyikan terus setiap jam 1, jam 2. Akhirnya umat Islam yang qiyamul lail itu terganggu. Lalu lapor kepada Gubernur Muhammad bin Maslamah. Setelah lapor, akhirnya Gubernur instruksi agar muadzin membaca tasbih setiap jam tengah malam untuk menyaingi kenteng-kentengnya gereja itu dulu disaingi dengan tasbih, bukan malah datang ke gereja itu, bukan. Nah, ya, lama-lama terjadi perubahan. Mesir itu lama-lama dikuasai Syiah yang disebut dengan dinasti Fatimiyah, yang mendirikan Al-Jami'ul Azhar. Azhar itu pendirinya Syiah dulu, Johar As-Satili. jadi Syiah. Kemudian ketika direbut oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengikis faham Syiah dari masyarakat Mesir dan Syria, akhirnya setiap tengah malam muadzin masjid itu diperintahkan membaca nazam akidah al-mursyidah, mirip akidatul awam, akidah asy'ariyah, karangan Imam Ibnu Hibatillah al-Makki. Jam berapa tuh? Ya pokoknya sebelum subuh lah, masih jauh-jauh itu. Gak dijelaskan dulu kan, gak ada jam kan. Tengah malam begitu. Dan itu akhirnya tidak hanya di Mesir tradisi itu, seluruh dunia Islam katanya di kitab itu. Ini keterangan juga di kitab Al-Qaulul Badi Imam As-Sakhawi, tapi yang lengkap di Al-Wasail Imam Suyuti itu. Jadi itu. Nah, akhirnya yang terjadi di negeri kita di Indonesia dulu masih kecil, masjid-masjid, musola-musola sebelum maghrib itu baca Aqidatul Awam. Nanti sebelum sholat baca wujud Qidam Baqo. Lalu pokoknya sholat 5 waktu itu ada zikirnya beda-beda di Jawa. Entah kalau di Sumatera ini, di Sumatera, karena di Jawa itu kan pusat keislaman dari dulu. Jadi begitu asalnya ya dari ini sejak masa sahabat. Jadi memang itu berlakulah dari dulu. Ini informasi. Ini kita perlu tahu karena sekarang ini anak-anak yang muda-muda sedikit-sedikit bid'ah. Dikiranya barang baru, padahal itu sejak masa sahabat itu. Cuma sekarang sudah gak berlaku lagi. Ini yang pertama ya, berkaitan dengan hadis ini. Kemudian besok di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu biasanya sebelum subuh itu ada imsak. Imsak itu jaraknya dengan azan 10 menit. Nah, mengapa jaraknya 10 menit? Karena kita ini baik imsaknya maupun azannya sekarang tidak menengok fajar. Saya kira walaupun ustadz ini gak tahu fajar sotek kayak apa itu. Karena yang dilihat ya jam. Gak pernah, apalagi di sini mendung terus, tidak kelihatan fajar sotiknya. Kelihatan itu kalau sudah pagi matahari terbit itu. Nanti ya fajar sotik. Nah, jadi kita ini kan pakai ilmu hisab. Mengapa ada imsak para ulama? Jaraknya itu 10 menit. Mengapa jarak 10 menit? Menurut perhitungan ilmu falak, misalnya subuh itu jam 5:05, maka imsaknya jam 4:55. Mengapa begitu? Berarti perhitungan ilmu hisab, terbitnya fajar itu jam 5. Nah, untuk ihtiyat berhati-hati sholatnya, khawatir sholat fajar belum terbit, mundur 5 menit. Puasanya ihtiyat berhati-hati agar gak makan sudah terbit, dimajukan 5 menit. Jadi kalau baru imsak masih melanjutkan minum, itu gak batal itu. Tapi kalau sudah azan versi ilmu hisab, itu perhitungan sudah 5 menit terbitnya itu.
Sudah subuh itu sebenarnya. Makanya imsak itu diikuti. Dalilnya mana? Ini memang dari ulama ahli hisab. Kita akan pakai ilmu hisab memang. Ya sebagai istiqnas biasanya yang di hadis-hadis itu antara makan sahurnya Rasulullah SAW dengan azan subuh itu kan beberapa ayat itu jaraknya. Beberapa ayat kalau orang baca Quran. Jadi ke situ. Nah, orang-orang saudara kita yang Wahabi membid'ah-bid'ahkan imsak, padahal mereka ikut ilmu hisab juga, gak lihat fajar. Ya mestinya kalau gak mau imsak, ya lihat terus itu di langit itu. Jangan pakai jam, jangan lihat fajar, jangan pakai jam. Jangan pakai perhitungan hisab ya. Iya, jangan pakai hitungan ilmu hisab memang tiap malam. Langsung. Jadi langsung lihat terbitnya fajar itu. Nah, ini hubungan dengan ini. Yang kedua, yang apa tadi? Malam nisfu Sya'ban. Malam menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini tradisi ulama salaf di Mekah. Di dalam kitab Akhbaru Mekah fi Qadimid Dahri wa Hadithihi, karangan Imam Al-Faqihi. Imam Al-Faqihi ini hidup pada masa salaf, seperiode dengan Imam Bukhari. Saya punya kitabnya 5 jilid itu. Pada masa beliau katanya di Masjidil Haram itu malam nisfu Sya'ban orang gak tidur semalam sampai subuh. Ya antara sholat dan baca surat Ikhlas entah berapa baca yas. Yang disebutkan di situ surat Ikhlas. Kemudian sholat. Jadi sejak dulu memang ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu bukan tradisi Nusantara. Itu tradisi Mekah, saudara. Di kitab-kitab ulama salaf itu dikira tradisi Nusantara. Nusantara ini hanya ngambil sedikit, yang dibaca cuma Yasin 3 kali. 15 menit dah selesai itu. Sudah dibid'ahkan orang. Sudah dibid'ahkan. Lah di Mekah itu sampai subuh dulu. Semalam suntuk malah. Bukan hanya, makanya nanti saya mengusulkan ini Sunanul Mustafa atau BPIR ini semalam suntuk nanti. Malam nisfu Sya'ban mengikuti ulama salaf. Ya Allah. Mengapa? Karena ada asar dari Imam Syafi'i, ada 5 malam doa itu dikabulkan oleh Allah. Malam Jumat, kemudian awal malam Rajab ini dah lewat ya. Malam nisfu Sya'ban, lalu malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Makanya di 5 malam ini, saudara kalau punya hajat jangan tidur. Entah baca sholawat, istighfar, atau cari doa-doa yang untuk terkabulnya hajat. Biasanya cepat tembus itu 5 malam ini. Termasuk malam nisfu Sya'ban nanti. Malam Rabu ya. Tanggal 6 malam. Sekarang malam 11 ya. Hah? Ya. Kurang lebih begitu. Tanggal 6. Malam 11 sekarang. Malam Selasa ya. Malam Selasa nanti. Senin malam Selasa. Malam nisfu Sya'ban itu malam Selasa. Diperkirakan malam itu. Jadi gak tidur lah. Ini yang kedua ya, masalah malam nisfu Sya'ban. Dan hadis-hadisnya itu banyak itu. Yang sahih ada, yang hasan ada, yang tidak sahih juga ada. Jadi ini tetap kita jalankan itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang masalah debat ARG dengan Wahabi. Yang ARG itu anak buah saya juga sebenarnya. Karena dulu yang ngursus saya, dan Ustadz Engku Fazil itu dulu angkatan pertama yang ikut kursus saya di Malaysia tahun 2013. Dan bahan-bahannya kan sama dengan di sini bahannya itu. Yang disampaikan di sini persis kan ya. Asletnya itu. Akhirnya saya juga yang diserang oleh musuhnya itu. Nyenggol-nyenggol ya. Nyenggol-nyenggol. Tahu kita sana ke mana. Iya. Nah,
Yang saya kira saudara ya kalau nonton ya Wahabi itu gak bisa berdebat, karenanya mereka lari-lari. Memang yang pihak Perlis itu saya kira gak perlu disebutkan namanya, karena ini Majelis Sunanul Mustafa, bukan untuk nyebut nama-nama orang ahli bid'ah. Nanti kalau mau nyebut ini di luar aja kalau sudah hadas. Karena sebagian ulama salaf gak mau menyebut namanya ahli bid'ah kecuali dia hadas. Kalau punya wudhu gak mau. Nah, tahun 2016 sekitar 2015 tahun 16, yang musuhnya ARG ini melalui orangnya ngajak saya mau diskusi, katanya mau difasilitasi di apa ke sana. Saya tanya sama orang-orang saya di Johor, di mana? Itu orang Wahabi, ya masih muda. Dia cari nama katanya. Pansos, apa pansos? Panjat sosial. Jadi panggung. Ya biar apa namanya? Jadi kumpul sama orang yang terkenal biar naik gitu. Awalnya begitu. Jadi kita yang gak melayani. Dan kemarin karena nyinggung saya, akhirnya saya akan terpaksa buat video bahwa pendiri Wahabi itu pembohong memang. Dan Rasulullah SAW ketika bersabda di dalam Sahih Bukhari kan ada Ra'sul kufri nahwul masyriq. Pokoknya kekufuran itu dari arah timur. Arah timur kota Madinah kan Najd. Kita memang tidak mengkafirkan Wahabi, tapi ya ajaran-ajaran Wahabi itu isinya banyak kekufuran karena menafikan ajaran-ajaran Al-Quran. Contohnya apa? Seperti tauhid rububiyah, menganggap orang-orang musyrik bertauhid kepada Allah. Sampai-sampai dikatakan ya di kitab-kitab Wahabi, tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Akidah Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Maksudnya orang musyrik itu dulu ahli tauhid katanya. Kata Wahabi ini. Ini kan kufur kan terhadap ayat-ayat Allah. Katanya tauhidnya rububiyah. Mengapa kufur? Orang musyrik itu tidak rububiyah, karena orang musyrik itu juga meyakini kalau berhala mendatangkan manfaat dan madarat. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya mungkin pendiri Wahabi itu kan nakal ketika belajar di kitab-kitab Tabaqat Hanabilah itu. Jadi memang nakal. Jadi ayahnya itu wa kana waliduhu ridwanan ala waladihi Muhammad. Ayahnya sering marah pada anaknya ketika masih muda. Mengapa? Anaknya gak mau menekuni ilmu fikih, gak mau belajar, makanya gak tahu. Dan kitab-kitabnya seperti kitab Wahabi Kasyfus Syubuhat itu menipu ya. Kalau orang-orang awam langsung tertipu. Kita gak boleh, makanya perlu diungkap ini. Jadi yang dikatakan bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah, enggak. Mengapa? Mereka juga meyakini kalau berhala menolak manfaat, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Itu di Al-Quran, di hadis-hadis. Makhluk itu juga dianggap seperti Tuhan, syirik memang. Kemudian mereka ini juga mengingkari kalau Allah itu mampu menghidupkan kembali dari alam kubur. Kan di dalam Al-Quran dikatakan ya, orang musyrik ketika berkata kepada Rasulullah SAW, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini? Katanya nanti ada hari kiamat lalu hidup lagi. Tulang-tulang ini sudah lapuk, sudah rapuh. Diremas-remas begini hancur. Masa bisa hidup lagi? Artinya mereka menganggap Allah gak mampu menghidupkan. Lah ini kan melanggar rububiyah namanya. Dan kata Wahabi, mereka orang musyrik bertauhid pada Allah. Di dalam Al-Quran,
Orang musyrik itu gak senang mendengar nama Allah itu, kecuali kalau bersama nama berhala-berhala. Nah kalau mentauhidkan kan senang mestinya. Tapi oleh Wahabi dianggap orang musyrik mengagungkan Allah, selalu berzikir. Wong dengar asma Allah itu gak senang. Itu di Al-Quran. Artinya ajaran Wahabi ini banyak bohongnya memang. Dan ini perlu kita ungkap. Ya barangkali lah saudara-saudara kita yang terjerumus dalam Wahabi yang di Riau ini yang paling banyak. Barangkali yang bisa kembali ke Ahlus Sunnah. Insyaallah. Terus juga yang ingin saya sampaikan, saya ini beberapa kali keliling masjid sholat Jumat. Jadi masjidnya ini saya kira aswaja, karena khotibnya ya khotib aswaja. Habis sholat itu zikir. Azan Jumatnya 1 kali, nggak mau 2 kali. Akhirnya nggak sholat qobliyah Jumat. Jadi nggak ada sholat qobliyah Jumat karena azannya 1 kali. Padahal sholat qobliyah Jumat itu lebih kuat daripada sholat qobliyah maghrib. Karena qobliyah Jumat itu muakkad. Kalau qobliyah maghrib itu kan tidak muakkad kan. Ini nggak ada. Ketika tanya, saya kapan hari itu ngisi yang di mana itu? Perawang ya. Perawang. Nurul Islam. Yang di Nurul Islam sama yang di mana itu? 2. Waktunya kapan Kiai qobliyah Jumat? Ya sebelum sholat Jumat katanya. Wong di sini azan, yang sini wong oleh Sayyidina Utsman sudah dikasih azan 2 kali, nggak mau. Azan 1 kali lagi. Coba mau kan enak. Setelah selesai azan pertama baru sholat qobliyah. Lalu azan kedua baru khutbah. Kan selesai sebenarnya. Nggak mau azan 2 kali, azan 1 kali. Padahal dulu yang di Indonesia itu azan 2 kali sholat Jumat itu. Ya baru-baru ini azan 1 kali. Nggak mau sama azannya Khulafaur Rasyidin. Kadang-kadang nggak ada tongkatnya lagi. Dan di waktu di Perawang itu di Nurul Islam ya. Jadi masjidnya kan Ahlus Sunnah. Saya kayaknya 2 kali ngisi di situ. Dulu 2000, Iya dulu di sana kan. Iya. Nah, nggak ada zikir habis sholat itu. Zikir sendiri-sendiri. Saya bilang, ini kenapa nggak ada zikir? Sudah ngundang saya 2 kali nggak ada zikir. Tidak ada doa bersama. Jamaah kita ini bukan orang alim semua, yang banyak orang awam. Kalau nggak dipimpin zikir, nggak tahu mau baca apa. Apalagi baca berdoa Allahumma, nggak tahu mereka. Makanya senyap-senyap aja, karena nggak tahu cara berdoa. Lalu kata pengurus masjidnya, juga sebagian imamnya, Kiai, kami nggak tahu mau baca doa apa katanya. Nggak pernah diajarin. Nggak pernah diajarin. Makanya saya ini rencana mau menyusun bacaan-bacaan sama doa imamnya, sama dalil-dalilnya. Nanti Ustadz Al-Lof yang menyebarkan seluruh Riau itu. Kita cetak sama YTWU. Dan mungkin entah gimana caranya biar seragam. Karena kalau masjid-masjid ini pengurusnya kita kumpulkan entah di YTWU atau di mana, pasti mereka itu mau nanti kasih tuntunan ini doa yang dibaca habis sholat. Ternyata setelah diselidiki, saya tidak tahu Kiai mau baca doa apa waktu ngimami katanya. Jadi enak senyap-senyap aja. Iya Kiai nggak tahu juga. Satunya bilang gitu juga. Ini ya apa? Saya pikir ya karena sudah pandai semua, nggak baca zikir. Nggak tahunya imamnya juga nggak tahu mau baca itu. Ini memang yang terjadi di Riau selama saya keliling-keliling akhir-akhir ini, kejadian-kejadian itu yang terjadi. Sudah ada masjid-masjid ini sudah Ahlus Sunnah, cuma masih gak mau zikir sampai sekarang. Mungkin sebagian karena imamnya gak hafal doa.
Ya karena kita tidak memberikan solusi. Karenanya kita harus memberikan solusi masalah ini. Yang lengkap lah. Insya Allah kalau mereka kita kasih, kita arahkan, mereka mau itu. Insya Allah begitu. Saya kira ini yang komentar dari saya tentang tadi yang masalah ARJ itu. Dan Wahabi ini di mana-mana begitu saudara. Berdebat tuh gak pernah selesai. Bahas ini mau kalah, pindah bahas lain. Gak tuntas. Makanya kalau bicara dengan Wahabi lah, jangan pindah, ini dulu selesaikan. Clear kan? Dikelirkan. Cicik lu. Ini gimana? Kamu belum selesai, pindah lagi ke sana. Dan biasanya video-video saya yang di Pekanbaru itu jadi bahan mereka. Nanti dipotong, diambil apa. Jadi yang tidak penting-penting tuh biasanya yang dipotong, dikomentari panjang lebar biasanya. Dan banyak yang menonton. Ternyata Ahlus Sunnah ini memberikan rezeki sama mereka lalu YouTube itu. Jadi pikir-pikir kasihan lah mereka ini. Cuma kita ini ya meluruskan aja caranya itu. Saya kira itu waktu saya kembalikan kepada Mudirul Majlis. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.